Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Apa yang kurang lagi sih? Aku mau share nih pengalaman Boleh, menarik boleh. aku nih ya. Ketika masih jadi mahasiswa teologi, ya kan? Aku ngejak temanku ngamen karena aku kan nggak bisa gitar tapi ya bisa nyanyi lah dikit-dikit gitu kan. Dikit-dikit. Ya gitu. Bisa nyanyi, dah Ya gitu. nyanyi gitu, ngamen. Iya ketemu dengan iya gitu ya. Iya Iya. gitu. Kadang-kadang keliru nyebut ini apa ata gitu. Iya, iya. Kekeliruan pun bisa jadi happy moment Iya, ya kan. betul-betul. Nah, gitu Akhirnya kita kan. ketawa, Nah, akhirnya Halo, ketemu lagi dengan saya Iya dan Pendeta Yanu. halo. Ya, recap sedikit gitu ya. Kita sudah membahas tentang masa lalu Om Yanu, perjalanannya bagaimana menjawab panggilan Tuhan, yaitu sebagai seorang pendeta. Jadi sejarahnya Pendeta Yanu bahkan dari awal tidak pernah berencana sebagai seorang pendeta, dan ternyata jalan Tuhan malah ke situ. Bagaimana sih caranya kita memahami panggilan Tuhan itu? Bagaimana cara kita atau sikap kita untuk menjalaninya? Kita tanya langsung ke Pendeta Yanu. Sejak Om Yanu menjadi seorang pendeta tuh berarti sudah berapa tahun, Om? Aku ditahbiskan itu 23 Juni tahun 2005. Berarti sudah 20 tahun ya, kurang lebih ya. Kalau pas Hampir kayaknya emeritasinya ya. nanti. Hampir. Hampir 20 tahun. Iya, betul. Iya. Nah, boleh nggak Om diceritain Om Yanu tuh sudah ditugaskan Tuhan di berapa jemaat sih? Pertama itu di GKI Sangkrah, ya. Itu aku dipanggil untuk melayani di jemaat GKI Sangkrah Solo. Jemaatnya mungkin sekitar kalau sekarang ini barangkali ada 2.000-3.000 kali ya. Waktu Om Yanu pertama kali? Ya, 2.000, segitulah 3.000. sekitar 2000-an gitu ya. Di GKI Sangkrah itu dipanggilnya tahun 2002 waktu itu, diteguhkan sebagai penatua tahun 2003 itu bulan Oktober. Lalu menjalani proses lagi sampai ditahbiskan menjadi pendeta itu 23 Juni 2005. Lalu meninggalkan GKI Sangkrah itu kebaktian perpisahannya waktu itu 31 Januari tahun 2012 gitu. Lalu kemudian pindah ke GKI Kebayoran Baru. Nah, diteguhkan menjadi pendeta GKI Kebayoran Baru itu 12 Maret 2012. Oh. Bagus tuh tanggalnya tuh Iya. 12 3 03, 12 ya. Nah, sampai Sampai kemudian sekarang. Berarti paling lama berarti memang di GKI Kebayoran Baru berarti kayaknya Om ya malahan ya. Iya. Oh, udah nggak ngitung lagi soalnya ya Om ya, di mana ditugasin berangkat saya gitu Iya. ya. Pada saat akhirnya Om Yanu menjadi pendeta. Nah, itu gimana tuh? Lega. Artinya ya merasakan penyertaan Tuhan sampai ditahbiskan menjadi pendeta itu menjadi kegenapan janji yang kalau dulu berangkatnya itu meyakini panggilan Tuhan kan. Nah, akhirnya Tuhan juga yang mengantar aku sampai ditahbiskan menjadi pendeta dan itu lega rasanya. Apakah sudah selesai itu artinya panggilan menjadi seorang pendeta ya, karena sudah checklist nih gitu, sudah bulat lah gitu. Lalu apakah ada Om Yanu merasakan nadar panggilan lagi, atau ya ini adalah panggilan yang harus dijalani, jadi ini bagian continuous prosesnya gitu Om? Continuous prosesnya artinya ya aku harus bertanggung jawab dengan panggilan ini kan begitu. Kalau meyakini dulu di awal bahwa aku dipanggil menjadi pendeta, maka aku harus benar-benar bertanggung jawab atas jabatan pendeta yang kemudian diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada diriku kan begitu. Setelah menjadi seorang pendeta akan ada banyak momen pertama nih gitu kan, momen pertama
menjadi pendeta jemaat. Nah, ada nggak momen-momen unik yang Om Yanu ingat? Bukan momen-momen unik, momen-momen gentar. Oh, gentar. Gimana tuh, Om? Gentar tuh kan berarti apa sih artinya gentar? Iya, Gentar tuh gini, satu kesadaran yang muncul bahwa misalnya pelayanan firman bukan sebuah tugas rutin gitu ya, tetapi bahwa aku sedang menyampaikan ini maksud dan kehendak Tuhan atas umatnya gitu. Dan kalau sudah begitu, bukan aku pribadi yang kemudian bicara. Nah, itu selalu menjadi momen gentar. Jadi setiap kali mau berkhotbah itu selalu aku landasi dulu persiapannya itu selalu dengan doa itu. Kenapa? Karena bukan sekadar mau mengungkapkan apa yang aku ketahui, tetapi apa maksud Tuhan untuk menyampaikan pesannya lewat khotbah yang aku sampaikan, lewat pelayanan firman yang aku sampaikan. bertanggung jawab penuh atas apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya lakukan, memastikan yang dilakukan itu yang tadi perfect itu gitu. Iya, bukan soal perfectnya sih. Yang kamu sampaikan ini bukan sekadar sesuatu untuk memenuhkan pengetahuan orang loh. Tetapi ini kebenaran firman yang akan menuntun kehidupan orang yang mendengarnya loh, gitu loh ya. Jadi bukan pidato, bukan orasi gitu ya. Kalau dari cerita barusan akhirnya aku melihat menjadi seorang pendeta itu bukan ujungnya, tetapi itu baru pintu masuknya. Berarti kan ada another lagi nih Om, tantangan, ya beban lah, baik secara mental, fisik dan spiritual mungkin ya gitu. Sebagai alat Tuhan, tapi akhirnya nggak punya aspirasi dan hal-hal yang ingin dilakukan atau dicapai secara pribadi gitu. Seorang pendeta memang harus memperlengkapi dirinya ya, mau tidak mau memang kemudian harus terus belajar gitu ya. Tapi bukan hanya kemudian memenuhkan aspek pengetahuan, karena dia juga harus menjadi pendeta itu seperti ikan di akuarium deh kayaknya deh. Yang geraknya itu selalu dilihat oleh gitu kan, harus membangun dirinya begitu rupa. Bukan hanya sekadar memberitakan firman, tetapi bagaimana firman itu juga harus hidup di dalam dirinya kan gitu kan. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah tuh. Bukan sesuatu yang mudah. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus tuh menyangkal diri gitu ya. Nah, itu. Ada nggak titik-titik berat dalam berat 20 tahun ini yang mungkin salah satu yang bisa Om Yanu sharing? Iya, kadang-kadang orang nggak ngerti apa yang menjadi maksud dan tujuan kita yang baik. Mereka mungkin berpikir tentang sesuatu yang lain gitu kan. Itu sih titik-titik beratnya. Cuma aku punya prinsip sih di dalam hidupku gitu ya. Ini prinsip yang kemudian mendasari semuanya. Satu, jangan pernah menyesal sudah berbuat baik. Belum tentu kebaikan yang kita nyatakan, maksud baik yang ada dalam pikiran dan hati kita itu bisa diterima baik oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, ya udah, aku nggak pernah menyesali bahwa sesuatu yang baik sudah aku lakukan, karena yang baik itu sudah bernilai baik gitu. Nah, itu aja. Nah, kalau kemudian ada resistensi, ada mungkin penolakan, bahkan mungkin kata-kata kasar gitu, kadang-kadang gini, sing waras ngalah. Sorry ya. Gitu. Karena banyak juga orang sakit sebenarnya, mereka sedang kesakitan sehingga akhirnya niat baik orang lain juga dia nggak bisa lihat itu. Statement yang soal jangan pernah menyesal sudah berbuat baik. Aku jadi ingat satu buku yang aku baca, itu tulisannya Mitch Albom, judulnya itu Have a Little Faith Om. Itu buku menceritakan tentang seorang rabi dan seorang pendeta.
Dari kacamata ketiga, si Mitch Albom ini sebagai seorang penulis handal lah. Dia menceritakan kisah hidupnya dan dia adalah orang yang mungkin tidak terlalu taat lah terhadap agamanya. Dan salah satu pertanyaan dia ke si rabinya, karena dia kebetulan agama apa Jewish, Yahudi ya. Yahudi. Dia nanya ke si rebainya ini gitu, kenapa Anda mau bersetia di dalam pekerjaan Anda ya, dalam hal ini sebagai rabi gitu, dalam konteks pembicaraan kita sekarang mungkin Om Yanu sebagai pendeta gitu ya, yang memimpin umat gitu. Padahal penolakan banyak, nggak semua orang didatengin sama Anda tuh senang gitu, nggak semua orang didatengin sama Anda tuh happy. Ada juga yang ngelihat dari jauh aja udah takut, itu pendeta takut gitu. Terus banyak orang menolak, kita mau melawat dong, ngapain sih lo gitu. Gue mau menceritakan nih tentang kebaikan Tuhan, apaan sih gitu. Banyak penolakan, tapi kenapa Anda bersetia? Jadi pertanyaan ini dia berikan kepada rebainya itu. Terus rebainya ini bilang, misalnya gini ya, kamu adalah seorang seller, penjual gitu. Hari ini kamu ketok satu pintu, terus dia dengan baik bilang, maaf ya saya nggak perlu. Apakah besoknya kamu nggak ketok lagi? Kan kamu seorang seller, kamu tahu produk yang kamu berikan ini adalah sesuatu yang indah, baik, dan berguna gitu. Kamu akan ketok lagi sampai suatu hari mungkin orang itu akan marah-marah dan memaki-maki kamu gitu, karena kamu datang melulu nih gitu kan. Ya mungkin itu juga yang dialami oleh para bapak dan ibu pendeta dan juga mungkin pendamping teologi ya di gereja-gereja. Itu satu pertanyaan gitu loh. Maksudnya untuk aku sebagai seorang bisa dibilang orang Kristen gitu ya, untuk bertahan di dalam imanku aja itu perjalanannya berat gitu. Gimana mereka-mereka yang memang harus mengajarkan itu, yang tadi kayak Om bilang, pendeta itu seperti ikan dalam akuarium yang juga harus bisa dilihat orang gitu. Aku mau share nih pengalaman menarik aku nih ya. Ketika masih jadi mahasiswa teologi, ya kan, aku ngejak temanku ngamen, karena aku kan nggak bisa gitar, tapi ya bisa nyanyi lah dikit-dikit gitu kan. Dikit-dikit ya, gitu. Bisa nyanyi dah. Ya gitu. Nyanyi gitu, ngamen. Ini ngamen di mana nih Om? Di Jogja. Di Jogja. Jadi dari toko ke toko gitu? Atau ngamen di kafe? Dari tenda ke tenda, tenda-tenda makan gitu ya, terima Rp500 dan seterusnya gitu. Nah pernah satu ketika ngamen di perumahan sekitar Samirono Baru, kan lagi ngamen nih, ya kan. Nah nggak digembok kan, lalu aku bukalah, masuk ke halamannya. Mulailah temanku ini, lalu aku nyanyi, yang punya rumah keluar, wah pengamen nggak tahu aturan keluar gitu. Pernah tuh diusir dari halaman rumah orang, ya kan. Wah waktu itu rasanya, gitu ya, agak sakit juga. Tapi aku belajar dari situ. Nanti bisa jadi ketika jadi pendeta ya hal-hal yang kayak gini ini ya kan akan terjadi gitu kan. Nah itu menjadi pembelajaran juga, itu sebuah proses gitu ya. Kondisi apapun dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita merespon kondisi itu sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita di situasi yang nantinya mungkin akan harus kita hadapi. Aku melihatnya seperti itu gitu ya. Pada titik ini ketika kemudian menoleh ke belakang gitu, ternyata luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupku dulu itu yang lepas dari rencana Tuhan atas hidupku, gitu aja. Sesakit apapun Sesakit itu. Apapun. Sesusah apapun. Bener. Itu. Bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang sedang menjalani panggilan Tuhan. Kalaupun saat ini kita sedang di dalam situasi yang mungkin berat, atau situasi yang kayaknya ini kok nggak selesai-selesai sih Tuhan gitu. Ya sebenarnya itu sedang proses untuk kita menjalani atau mampu menerima atau menjalani panggilan Tuhan yang nanti akan ada in the future gitu Om. Percaya bahwa Tuhan punya rencana baik, itu aja udah. Iya. Jadi walaupun sakit, enggak, ini pasti ujungnya baik. Iya. Positif mindset gitu jadinya. Betul. Kalau udah kita punya pikiran yang begitu, it's okay, nggak masalah. Orang bisa nggak ngerti apa yang kita pikirkan gitu. Tapi kan kita bertanggung jawab
pada Tuhan kan gitu aja. Tuhan tahu kok apa yang kita pikirin. Iya, gitu. belum kita pikirinnya dia udah tahu duluan sih. Iya, gitu. Aku jadi keinget aku kalau misalnya lagi susah ya gitu dalam menjalani hari-hariku gitu ya. Misalnya ada beberapa decision making yang kulakukan gitu ya, pas jalanin aduh berat banget gitu. Caraku untuk membuat diriku tetap mau melangkah ada lagi nih. Aku berdoa sama Tuhan, aku merasa Tuhanku dekat, jadi aku nggak perlu yang doanya yang serius-serius gimana. Aku cuma bilang, aduh Tuhan, ini hadiahnya kayak apa sih, kok susah banget. Jadi aku selalu percaya semakin itu susah berarti hadiahnya semakin besar buat aku. Karena aku cuma melihat kayak gini, misalnya saat ini aku mampu pegang segini, Tuhan mau kasih segini, tapi kalau ototku nggak kuat, yang segini tuh akan segera jatuh dan aku nggak akan bisa menikmatinya gitu. Sehingga Tuhan kasih terus ujian dan yang lainnya, sehingga aku semakin kuat pada saat hadiah besar yang indah itu. Karena tadi Om Yanu bilang bahwa rencana Tuhan udah pasti baik gitu, yang kita belum lihat saat ini. Pada saat itu datang, ototku udah kuat gitu. Jadi pas aku terima, gitu ya, dengan happy dan dengan punya kekuatan dan kemampuan yang penuh gitu untuk menerimanya. Dan itu bisa dalam bentuk jabatan kah, relasi kah, atau hal-hal lain yang Tuhan tambahkan dalam hidup. Bagaimana aku berusaha bertahan dalam kehidupanku yang ya sebenarnya mungkin buat orang gak terlalu berat, tapi buat aku berat gitu. Itulah pengharapan. Iya. Pengharapan itulah ya. Betul. Yang akan keep you going gitu ya. Iya. Kita nggak akan pernah bisa ngangkat beban 25 kilo kalau yang 15 kilo, yang 16 kilo nggak pernah kita angkat dulu. Betul. Gitu kan. Kalau tiba-tiba langsung encok nanti ya. Malah terseok-seok kita jalannya. Iya, every moment itu adalah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan. Dan kita percaya Tuhan kerjakan apa yang baik untuk kita. Apakah berpengharapan ini, positif mindset ini yang akhirnya membuat nih Om Yanu, aku bertanya ke beberapa orang, teman-temanku dan juga ada beberapa jemaat gitu. Apa sih yang langsung teringat gitu kalau kita aku menyebut nama Pendeta Yanu gitu. Mereka bilangnya adalah Pendeta Yanu, pendeta yang selalu happy terus, kayak gak pernah susah. Pendeta yang senyum terus, gak pernah susah. Mau ketemu kapanpun gak pernah tuh kayak yang, halo selamat hari Minggu, gak ada. Pasti langsung, halo gitu, pasti eyes up gitu kan. Nah, apakah itu yang menjadi alasan atau sumber energi seorang Pendeta Yanu menjadi pendeta yang ketawa dan happy melulu? Padahal kita tahu dalam, tadi Om juga udah cerita, dalam perjalanannya pasti ada up and down-nya, dinamikanya mungkin sangat fluktuatif mungkin gitu. Aku malah nggak ngerti loh kesannya kayak gitu. Tapi ya memang begitulah gitu, dan itu nggak aku buat-buat ya. Itu yang kemudian aku sampaikan kepada istriku dan mungkin kepada banyak orang. Nanti kalau aku dipanggil Tuhan, tolong nyanyikan lagu ini, Di Jalanku Ku Diiring. Bait pertama, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Apa yang kurang lagi sih kalau dia tuh jadi pandu kita itu? Aku nggak pernah menyimpan sakit hati. Kalau ada orang mengatakan begini begitu, misalnya dalam satu kesempatan aku bicara, ya saya bukan orang yang tahu banyak soal. Lalu ada yang kalau nggak tahu ya diam. Nah, ini dalam persidangan bisa saja kita. Kalau nggak tahu ya diam aja gitu misalnya. Apakah aku sakit hati pada saat itu? Mungkin gitu ya. Manusia juga. Manusia juga. Hatiku bukan dari baja atau dari batu kan gitu kan. Tapi ngapain disimpan gitu kan? Ngapain disimpan? Doaku adalah Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia hilaf. Iya, lalu dengan begitu ya aku selalu bisa tidur. Aku selalu bisa menikmati tidurku gitu ya. Jadi let it go. Gitu aja. Iya. Jadinya nggak ada nambahin beban ya. Hidup udah berat, ngapain mikirin yang gitu ya Om. Iya. Di tengah kesakitan dan yang lainnya gitu ya, ada sakit hati, ada beban, ada yang lainnya, tetap bisa tersenyum. Nah, happy moments-nya apa nih Om? Yang akhirnya itu nge-boost spiritnya Om Yanu lagi nih gitu dalam pelayanan. Happy moment, wah so many happy moments ya. Ya, if you can pick one or two, the most happy
momen? Kalau ketemu dengan seseorang, artinya begini, kalau ada orang yang nggak suka itu mungkin 1-2 ya, tetapi aku yakin yang bisa menerima aku jauh lebih banyak dari itu, gitu aja gitu ya. Artinya aku punya saudara-saudara yang apa banyak yang kemudian mendukung aku dalam doa. Aku yakin itu gitu. Aku punya Tuhan terlebih itu yang tahu siapa pergumulan anaknya gitu. Gimana ya. Jadi proses Aku itu punya juga keluarga yang support apa dalam pelayananku. That's happy. Ya, moments. iya. Itu cukup Iya, ketemu gitu ya. dengan gitu ya. Iya Iya. gitu. Kadang-kadang keliru nyebut ini apa Ata gitu. Iya, iya. Kekeliruan pun bisa jadi happy moment Iya, ya betul karena betul. Akhirnya gitu kita kan. ketawa, akhirnya Itu. kita bercerita gitu ya, Om. Iya. Om ini bukan bukan Ata, aku iya gitu ya. Berarti Wah kalau iya ya, iya gitu kan. betul. Nah, jadi kalau bisa merangkum, kita udah di akhir dari sesi kita yang kedua nih untuk bicara tentang bagaimana menjalani panggilan Tuhan. Ada beberapa hal yang aku tangkap dari kisah Om Yanu. Yang pertama, teruslah berpengharapan, dan bahwa setiap momen di dalam kehidupan itu memang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita menjalankan panggilan berikutnya. Exactly. Gitu ya. Iya. Mengucap syukur atas hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam proses perjalanan kita pun adalah sesuatu yang menguatkan. Iya. Karena as simple as ketemu orang, tadi Om Yono bilang, kita bisa ketawa bareng, bahkan hal-hal kekeliruan yang kecil-kecil pun itu akhirnya menjadi sukacita. Pada saat kita bisa menghargai hal itu pun sebenarnya proses menjalani panggilan Tuhan menjadi lebih ringan. Iya. Gitu ya, Om. Iya, hidup ini tidak ringan, hidup ini berat. Maka ya make it simple, tapi jangan simplistis gitu kan. Iya. Betul. Dalam menjalani panggilan Tuhan ya yang perlu kita lakukan berserah dan percaya. Mengambil setiap momen dalam kehidupan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan yang pasti baik gitu. Betul. Sehingga seberat apapun itu kita tahu ujungnya baik, dan disitulah kita, tadi bahasa Om, terus berpengharapan dalam menjalaninya. Sip. Ada lagi yang mau ditambahin Om sebelum kita menutup? Lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya itu. Persembahkan itu untuk Tuhan. Dah. Mantap. Kita sudah sampai di akhir dari sesi yang kedua untuk bicara tentang bagaimana menjalani panggilan Tuhan melalui kisah seorang pendeta Yanu dalam menjalani prosesnya sebagai seorang pendeta. Kita akan lagi membahas lebih dalam tentang bagaimana sih kita untuk mempersiapkan diri atas panggilan Tuhan yang berikut-berikutnya. Apakah panggilan Tuhan itu akan berhenti hanya pada present time saja, atau kita juga perlu mempersiapkannya untuk panggilan Tuhan berikutnya? Stay tune.